Satur Sunday is coming back, acara paling Satur dan paling Sunday bersama gue, yang tau lah, Cai. Kali ini gue ada kedatangan dua tamu, mungkin bisa gue kenalin dulu. Yang pertama adalah Kuproy. Kuproy ini sebelumnya udah pernah masuk nih di Satur Sunday tentang ngomongin bahas tokoh, tentang Mustopo. Cuman masalahnya adalah belum diupload. Jadi mohon maaf ya Tor ya, karena kita masih punya kesibukan sendiri. Terlalu sibuk, kayak sibuk mencari mata pencarian, mungkin bisa nanti lah. Sibuk nyari kerjaan ya? Sibuk mencari kerjaan yang belum dipastikan seperti itu. Jadi mohon maaf ya Torpi ya, agak nanti bisa diupload lah kapan-kapan. Sebelah gue siapa yang bisa kenalin diri dulu? Halo, ini disebutnya sahabat Satur Sunday ya, Be? Oh sahabat Saturnus. Ya, Saturnus. Kenapa nggak Jupiter? Jangan dong, untuk para sesuai nama. Saturnus gue Alam Syah, biasa disebut apa ya? Alam lah. Oke. Profil singkat. Sip. Oke, jadi Kuproy sama siapa ya Alam. Ya. Jadi ini sebenarnya kita dikit lagi mau menjalani ibadah puasa ya. Dimana hari tenang, hari penuh dengan amalan ya. Tapi menuju pas puasa ini kita mengalami apa ya? Insiden lah. 2 kali insiden terjadi yang ada di Maluku sama yang di Mabespori tentang kejadian penyerangan dari teroris itu. Bukan Maluku, Apa? Makassar. Maaf, Makassar. Nanti tolong ya diedit ya Mas. Maaf. Maaf. Maluku kejauhan, ya kan? Iya. Makassar. Maaf nih. Ada cutu gitu. Jadi serangan teroris ini bisa menjadikan keresahan lah, keresahan terhadap warga-warga sipil terhadap kejadian teroris ini, ya kejadian yang dilakukan teroris inilah. Jadi dari selama 2 kejadian ini kayak misalnya di mana tadi? Makassar sama di Mabespori. Trunojoyo. Lu ngeliatnya ini merasakan apa sih? Marah, sedih, kesel, atau tuh orang bego, atau kenapa? Bebas dari siapa dulu? Gimana ya? Dibilang sedih, ya sedih. Orang nggak salah apa-apa di bom gitu kan. Yang lebih sedih sih ininya, bangun ulang lagi. Apanya? Yang di Makassar kan meledak kan. Iya. Kan mahal lagi bangun ulang kan, duit lagi. Duit lagi, udah capek-capek, Udah tahu kan corona duitnya lagi tipis semua ya kan. Lawan duitnya di Kantong semua orang jadi kanker, kantong kering. Kantong Ya kan? kering semua ya. ekonomi lagi sulit, dibikin sulit lagi sama orang. Itu yang lebih bikin sedih sebenarnya. Jadi lu sedihnya tuh terhadap orang yang ngebangun itu atau Iya, terorisnya? Yang ngebangun itu. Kalau terorisnya? Teroris mah biarin aja kan mati kan. Udah mati sih. Ya iya udah. Jadi lu cuek aja gitu. Cuek aja biarin. Biarin aja, yang penting matinya husnul khotimah atau masuk neraka menurut lu. Ah bodo amat itu mah. Urusan ilahi. Kalau gua bukan Tuhan. Benar juga. Jadi lu perspektif lu terhadap orang teroris ini biasa aja kayak? Biasa aja sih. Karena tidak merugikan lu ya? Enggak merugikan. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Atau kan dia ke daerah gua Indramayu. Ngambilnya balongan no kan ada bilang ada jedar Nah, namanya. itu semuanya, semua Indramayu bisa kena. Lu lebih kacau berarti. Kayak gitu. Kalau pandangan lu sendiri gimana? Kalau gue sih ngelihat eksiden yang terjadi beberapa hari ini, dari yang Makassar sampai yang Habis. di Mabespori kan, di Blok M, gue nangkepnya tuh bahwa berarti terorisme di Indonesia itu sebenarnya masih ada dan nggak bisa dipungkiri ya. Iya. Mungkin ada di sekitar kita kan, tapi ya kita nggak tahu nih kapan timingnya aja di mereka keluar kan. Terus landasan kenapa mereka juga tiba-tiba keluar kan juga kadang nggak jelas ya. Soalnya pas terakhir yang 2018 yang di bom di Surabaya itu kan menyasarnya kan nggak jelas ya, cuman katanya mereka nggak suka lah sama kaum yang nggak saliran sama mereka atau apa gitu. Terus juga jadinya gue nangkep itu malah merasa kita yang sebagai mayoritas ya dalam teologinya kan memang mayoritas gue ini sebagai seorang muslim itu jadi sedih banget sih, karena kenapa harus minoritas terus kan yang ya kena getah lah. Ya memang bukan ranah gue buat bicara kayak gini sih, cuman ya gue nangkep sebagai orang nalar aja gitu. Karena gue juga nggak mau kan kalau misalnya gue digituin misalnya gue menjadi seorang minoritas tuh, itu nggak bakal enak sih rasanya gitu. Gue sih
Jadi kalau misalnya dibilang sedih, marah gitu sih kayak udah campur aduk gitu loh. Saking campur aduknya itu jadi kita bingung, kita harus ngeluarin ekspresi yang gimana kan. Iya. Kalau orang sedih kan ya udah kelihatan dia misalnya ngeluarin air mata, atau orang marah kelihatan kan ekspresinya. Sekarang kalau campur aduk tuh bingung lu, kayak karena lu bingung nih, jadi ya mau ngapain juga takutnya serba salah aja sih. Jadi lebih serba salah sih. Serba salah sama bingung nih, maksudnya teroris ini kenapa gitu ngelakuin Iya. gitu. Oh. Ya kan, karena dasarnya pun nggak jelas gitu. Maksudnya sekarang katanya lagi diusut kan sama pihak polisian. Cuman kenapa kesannya selalu kayak kecolongan ya? Kalau gue sih nangkep gitu kan. Yang gue tangkap kenapa Selalu terjadi. Iya, terorisme ini selalu terjadinya tuh suka kecolongan gitu. Ya mungkin kalau nggak ada kejadian di Makassar, yang kejadian di Condet tuh nggak bakal Ulang lagi. nggak bakal ada gitu loh. Maksudnya dari pihak aparatur negara nggak bakal sampai mencari yang di Condet kan. Kan memang harus ada kejadian dulu kan. Ya syukur-syukur nggak ada korban jiwa gitu sih gue nangkepnya. Ya kalau dibilang kecolongan apa enggak ya, kita juga tim satuan polisi saya juga kurang tahu ya. Nanti kan dia sudah kerja secara maksimal gitu. Lah mabes aja jebol gimana tuh? Mabes saya jebol bahasa kayak Mabes lah. Polres mah ya wajar lah. Iya, tadi dulu nih sebenarnya Mabes nih markas besar apa emang nggak besar sih? markas besar dong. Markas besar Masa beda mangga lagi besar? sih. Itu kan dari Markas kelodok-kelodok. besar beda lagi di sini. Jadi lu lebih ke arah campur aduk, bingung, dan lu biasa aja ya? Biasa. Kenapa gue beda sendiri ya? Kalau gue sedih gitu. Sedih terhadap teroris ini yang ngelakuin terhadap di Mabes Polri ya. Jadi gue sedihnya tuh kayak gini nih. Dia kan memakai baju hijab gitu segala macam ya kan. Iya, Terus dia keagamaan tertentu ya. Terus dia datang nembak, bikin ketakutan, dan dia ketembak. Dan itu pasti kalau secara yang gue pelajarin ya, kalau kita udah meninggal pasti kan kita dilihat dulu jasad kita, ya kan segala macam. Mungkin pas dia lagi lihat jasadnya, dia lagi diserang oleh netizen dengan meme-meme yang lucu menurut gue itu. Gue setiap ada kejadian viral sih malah nggak mau ikut campur gitu. Maksudnya ya reaksi gue nggak perlu harus ikut komen atau membagikan. Kalau yang menurut gue itu hal useless ya kayak kemarin lah terorisan gitu. Ya udah emang cukup media aja yang kredibel gitu yang memberitakan, karena gue juga kita cuma penonton ya, nggak tahu kebenarannya gimana. Oh, Anda nggak mau nyimbrung takut kena undang-undang ITE atau ketahuan orang tua Anda? Waduh. Nah, Sebenarnya netizen Indonesia tuh caper. caper apa sih yang Sama dicaper? kurang kasih sayang kurang belayan. Aduh, Belayan dari siapa ini kok tahu. bisa? Lu kan main Twitter bro. Karena kan maksudnya dikatain netizen terjelek sedunia bangga ya kan. Terus ada apa-apa rame ikut ngatain ya kan. Bener, Iya caper nggak ya. ngerti. Iya kayak nggak punya cewek aja di rumah atau gimana. Bosan coli kali di rumah. Ya. Mungkin dia bukan bosan coli bro. Apa itu? Dia nganggur. Ya, Itu efek-efek orang nganggur yang dimana aku gabut, ada yang seru, gue nimbrung dan kuota gue terbatas. Mungkin dari duit orang tua lah kuotanya kayak gitu. Orang jangan-jangan kuota dari kuota ini lagi. Apa tuh yang Kemendikbud lagi. Bisa jadi kuota tetangga, Bisa. kuota Mendikbud, kuota gratis. Makanya gue bilang kan ya dengan adanya teroris dijadiin meme, makanya tuh orang terkenal kan kasihan orang Indonesia. Tipikalnya orangnya caper ya kan, pengen terkenal. Jadi makin banyak deh teroris di Indonesia kalau gitu. Takut banget gue. Iya, sekarang. bisa. Tapi kalau teroris makin banyak ya seru deh. Seru Tapi sih. kan kita kan jadi main tembak-tembakan ya kan. Lu pikir hidup ini seperti point blank ada terorisnya? Nggak gitu juga lah konsepnya. Gue juga takut kalau ada teroris yang banyak. Kalau kemana-mana gue kebom. Iya kan. Kalau gue pakai baju putih-putih gini nih. Seru tapi siri. Kalau seru tuh ya lu main point blank bro. Nggak ada seru-serunya. Ini gue juga takut kalau di sono tiba-tiba ada cewek nih ya kan. Saya diem-diem ditembak. Duh. Bisa mati tuh. Mungkin itu sebagai tindakan feminis kali ya. Feminis sama hubungannya tai. Perempuan datang ke Mabes Polri nggak ada hubungannya. Oh, kesetaraan gender. Kesetaraan ya kan? gender. Nggak ada ya. Tapi gue kalau ngomongin feminis kadang-kadang suka setuju nggak setuju sih. Kenapa nggak Karena setuju? gue belum pernah lihat supir truk itu perempuan. Perempuan. Belum pernah gue seumur-umur itu gue ngeliat supir truk beras itu perempuan. Katanya harus ada kesetaraan gender. Ya silahkanlah kalian daftar ya kan menjadi supir truk ya kan. Mungkin kenapa dia tidak mau jadi supir truk karena dia nggak mau kena asap, kasihan luntur make up semua nih, gitu. Udah megang rokok ya begini. Masa ceweknya Samsung, set. Sampingannya promen ya kan. Biar melek tuh. Mata melek 15 jam tuh ya kan.
Jadi balik lagi ke topik soal teroris. Jadi kejadian apa? Yang kemarin. Yang Mabes Polri itu inisial ZA. Iya. Setelah diselidiki dia tuh ada surat wasiat gitu. Bisa Surat cinta, surat apa sih? mungkin bisa gue bacain. boleh. Gue bacain dulu suratnya. Lu bisa nanggepin sih. Beras 1 kilo. Tolong mama, ini ada surat ini, tolong hapus video-video saya ya mah. Ini mau apa nih? Biodatanya dulu atau suratnya dulu? Beratnya aja deh. Suratnya dulu. Ternyata hilang di HP saya. Bentar ya. Surat apa sih? Surat semar. Ini mah gue juga ada surat proklamasi bisa juga nih. Langsung gue bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nggak apa, ini aman kan kalau gue bacain? Aman lah. Tiba-tiba Ya paling lu dibom besok. Tolong. Jadi target sama lu. tolong lah. Saya masih miskin, saya minta maaf. Tapi gue selalu ke-trigger deh sama label-label modelan orang-orang yang jihad-jihad yang kayak gini ya. Pasti template-nya sama. Dikit-dikit haram, bank riba lah segala macem lah. Goblok. Kalau lu dikit-dikit riba, lu nyimpen uang di balik bantal aja, ya kan? Diambil sama Ya kan? emak. Di balik bantal lu tidur deh itu. Kalau Tuh, nggak lu iya, masukin tuh. celengan ayam, celengan semar ya kan? Kalau nggak juga tuh celengan babi, tuh celengan semar. Diambil bapak kok Ya tahun kan? ini. Iya, ntar dikode-kode pakai pinset, ya kan? Kemana celenganku dirobek? Beli judi sama bapak. Makanya enggak, gue selalu kocaki gitu, misalnya riba gitu. Tapi lu juga pakai peralatan sekarang digital gitu. Iya. Lu kan selalu labelin yang dikit-dikit haram yang dari luar apalah kafir, nggak jelas lah pokoknya lah intinya. Jadi lu balik ke zaman bahla, ya kan? Berarti lu harusnya naik keledai, jangan naik motor, karena yang membuat orang kafir. Aduh, kalau gitu gue kurang paham. Udah. Ya kan, bener gak? Jangan naik angkot. Sebenarnya lebih ke arah bank tuh lebih fungsinya aja penyimpanan uang Nah, sih iya. gitu. Ya betul masa riba gue gak bisa ngejawab Roy. Takutnya gue kena juga nih. Takutnya gue gak ada yang bisa ngalangin. Soal agama gue kurang paham juga Roy. Kayak gitu. Lanjut. Kalau menurut tuh surat itu gimana ya? Ya gimana ya? Sedih sih. Sedih. 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 Soalnya lu susah mencernanya. Iya susah. Bingung juga ya. Maksud dan tujuannya. Ya kalau apa ya? Ya lu jangan mati lah. Intinya gitu. Kalau lu merasa apa namanya takut ngebebanin orang tuh ya lu jangan mati lah lu. Tunjukin lah. Terus berjuang. Terus berjuang lah. Kerja di bank. Nah, lu kan kerja di bank. Jadi minimal adalah Karena kerja di bank enak. Iya, enak. Kerja pagi pulang sore, Iya. Sabtu Minggu libur. Yoi. jelas Terus kinerja. lebih jelas lagi THR jangka kenceng. panjangnya. Iya kan, THR kenceng. Iya. Berarti ada positifnya juga kerja di bank ya? Ada lah banyak. Kenapa gue ngelamar kerja di Banyak. bank aja? Aduh, ini bank mana itu sih sebenarnya? Bank mana? Ya, tadi kita ngomongin bank siapa sih? Itu aturan masuk ke IPB dulu. Kenapa IPB? Institut Persekolahan Bank. Oh, Ah, bukan gua kira pertanian pertanian. Rogok. Ya, beda. Bukan pertanian Bogor ya. Yang pada masuk bank semua. Itu dia. Seharusnya gue bikin bank juga ya, bank swasta gue. Bang apa itu? Bank Nucai. Ya. Kayak gitu. Mungkin terakhir nih gue Ah. kasih tahu. Jadi pas gue kejadian ini kan trending topik nih selama 2 hari atau 3 hari. Di paginya gue baca berita bahwa di polisi mengingatkan kepada orang tua Nah, bahwa yang direkrut seperti orang-orang yang dijadikan teroris ini kaum-kaum yang dimana kaum-kaum muda lah. Contoh tadi ya di biodata itu umur 95. Iya, doi bilang 95 ya. Inisial ZA. Jadi kemungkinan ada 95, 96, 97 kayak gue. Bisa-bisa direkrut. Lu tahu nggak kenapa? Kenapa? Nganggur cuy. Iya, itu faktornya. Nganggur. Nggak ada kerjaan jadinya. Nggak ada jadi kerjaan. kalau ada orang yang berbaik hati bisa sertakan apa namanya, langsung kirim aja lah ke nomor rekening kita masing-masing. Daripada kita jadi teroris. Bisa daripada kita nanti nakal menjadi teroris, Iya, dan tembak-tembakan, Iya. kirim aja nanti. Nah jadi itu kalau orang pengangguran kan ditekankan oleh pada orang tua nih kerja sana gini. Jadi gara-gara ini gue jadi punya bantalan proyek kalau emak gue marah-marah. Iya gitu gimana itu? Jadi tiap hari kan gue nganggur nih, emak gue marah kerja sana, kerja di rumahmu, Kerja. slogan tuh. Jokowi dong. gue suruh tolong ya di kerja mulu di rumahmu tiduran mulu gendut ya pakai narkoba kamu ya gitu ini. Aturan mana narkoba keluar. Gak lu sautin narkoba dari keluar bapak dong. Jadi pas gara-gara itu gue punya timbalan bahwa polisi itu mengisarkan pada orang tua tolong anaknya dididik biar tidak bisa diteroris. Jangan dipus mulu. Jangan dipus mulu. Nanti kalau dia ditekan ketemu orang yang bener-bener direkrut, dijanjikan janji terus itu.
Nggak perlu lah duit dunia itu Nggak mah. perlu dunia. Langsung akhirat jalan Akhirat, cepat. Iya, akhirat, ya. Dan gue nyerang Mabes lagi, gue mati. Gimana Ya nih? nggak apa-apa terkenal jadi meme. Nah lu juga masuk interview gimana mau dikejar wartawan? Ya terkenal jadi meme kan. Ya jadi membawa keuntungan. Yang penting gue terkenal jadi meme. Itu dia. Itu jadi untuk para orang tua, tolong anaknya lebih disayang lah kalau lagi nganggur. Nah, kenapa orang tua selalu menyayangi anaknya pas lagi gawe doang? Kalau nggak gawe diacuhin ya kan. Kalau gawe pagi-pagi udah ada nih nasi uduknya. Bilang gue enak banget ya. Coba lu lagi nganggur. Boro-boro ditawarin nasi uduk ya kan, dibangunin juga enggak ya kan. Bangun-bangun sekali job street, nih koran baca ada yang lowongan nggak tuh? Agak tepok dulu pakai sapu ya. Nih lowongan nih OB, lowongan nih nasi padang tuh jadi karyawan. Mungkin gitu. Jadi orang tua gue pas kejadian ini, ya Allah nak sering-sering sholat lah, sering-sering ibadah ya udah jadi aman gue. Jadi gue puasa terbahan. Ya ada bahan ya, ada bantalan. Apalagi dikit lagi puasa ya kan. Jadi Ibadah kita makin mantep Iya. lah mudah-mudahan ya kan. Jadi ada pesan-pesan nggak buat nanti kaum-kaum kayak kita nih? Misalnya terjadian teroris kayak gini, kita tuh harus bersikap seperti apa ya? Ngelawan kah, bikin meme kah, atau gimana? Kayak gimana? Gimana ya? Indonesia tuh udah punya banyak masalah sih. Iya. Ya saya sih ngedukung. Kalau gue sih ngedukung dengan gerakan meme itu karena membuat masyarakat terhibur. Jadi lucu-lucuan. Jadi lucu aja. Mayat bro. Iya. Gimana sih? Nggak lucu nggak ada batasnya dong. Lucu nggak ada Tertawalah kalian sebelum tertawa itu dilarang, ya kan? Itu psikopat sekali. Gue psikopat. Kalau lu? Kalau gue, menurut gue itu, ya pokoknya kita jangan takut sama terorisme itu sendiri. Ya. Karena terorisme itu sebenarnya bukan orangnya, tapi itu ideologinya kan. Toh juga misalnya satu orang mati atau beberapa orang mati, ya bakal tumbuh terus kan. Jadi yang harus diperangin itu sebenarnya ideologinya aja sih. Makanya gue kadang kalau jawaban serius gue itu gue nggak terlalu suka kayak kita terlalu sering buat nge-share bahwa identitasnya sampai mukanya atau sampai keluarganya. Karena yang harus diperangin itu ideologinya kan. Orangnya memang nggak salah. Nah, ini jawaban serius menurut gue kalau soal teroris. Cuman boleh juga kalau lagi bercanda ya dikit aja, sebar meme kan. Jangan banyak-banyak. Betul. Jadi kapan mau perangin? Hah? Kapan mau perangin? Dikit lagi sih mau online sih. Mau perangin dengan point blank aja lah. Ya mungkin gitu aja. Terima kasih nih Koploy sama Alam untuk mau datang ke Satu Sunday. Doain aja nih Satu Sunday makin sukses, Amin. makin banyak subscribernya, makin berguna lah. Jadi ketika ini sukses, jadi gue bangga gitu ngeliat anaknya akhirnya nggak sia-sia main YouTube. Iya. Kayak gitu. Alhamdulillah anak gue nggak jadi teroris. Iya, alhamdulillah teroris. Alhamdulillah kita udah bisa beli kuda walaupun separuh ya kan. Betul. Ya mungkin gitu aja, makasih. Mungkin lain waktu kita bisa aja kalau gue ada salah kata, mohon maaf. Gue juga takut pas ginian gue mau dulu. Saya juga minta maaf kalau ada salah. Kita udah kayak ahli kriminologi. Iya, mohon Jadi kayak ahli maaf. Ini kriminolog. cuma pandangan aja, kayak gitu. Saya juga pandangan kan punya mata. Jadi untuk para Saturnus kalau ada komen silakan aja komen di sini dimanapun kalian mau. Kalau pengen disuruh kita take down karena kita nggak patah silakan, itu urusan kalian. Ya kayak gitu aja. Kalau kita kan dikira mau belum puasa nih, jadi mohon maaf ya. Iya. Mohon maaf lewatin. Iya karena nih akan ditayangkan pas lebaran. Pas lebaran. Pas lebaran. Berarti bikin video sekarang lah yang lebaran lama juga. Betul. Baik. Ya saya pamit dulu, saya Nucai. Salam.